Halo teman-teman, saya AA Rosada. Kali ini kita memasuki bab internet gateway. Untuk pembahasan pertama, yaitu kita akan mengenal internet gateway. Jadi kita langsung saja bahas untuk yang pertama, yaitu pengenalan internet gateway. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk contoh topologinya. Di sini terdapat 5 sisi klien, satu switch, dan satu internet traffic yang terhubung ke internet, yaitu terhubung ke USB, yang tujuannya agar kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien-klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Nah, inilah contoh konsep dari internet gateway, yaitu menjadikan user kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien, sehingga jika kita rangkum bahwa network environment bisa kita akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau dari sisi klien bisa internet melalui networking, maka router kita tidak bisa kita sebut sebagai internet gateway. Nah, teman-teman bisa buka pinnya, kita akan membuat topologi seperti contoh di gambar tersebut. Nah, teman-teman bisa tambahkan dulu grafiknya, gitu, grafik. Nah, di sini saya menggunakan grafik versi 7.14.1. Nah, untuk kernel opsinya teman-teman bisa hapus saja, teman-teman bisa hapus saja. Lalu kita save. Nah, di sini kita akan menambahkan ISP-nya atau menambahkan internet. Kita bisa pilih network. Nah, untuk tipenya teman-teman bisa pilih untuk manajemen slot yang nantinya akan mendapatkan IP privat. Untuk nama atau trafficnya kita bisa ubah menjadi ISP. Lalu kita save. Kita bisa hubungkan dulu ya teman-teman ISP-nya komunikasi kita. Nah, di sini kita akan tambahkan switch. Teman-teman bisa pilih iOS. Untuk unitnya teman-teman bisa pilih yang paling atas. Nah, untuk ethernetnya bisa kita ubah menjadi 2. Lalu kita save. Kita bisa tambahkan dulu visinya atau lainnya, itu virtual visi. Nah, teman-teman bisa pilih di nomornya menjadi 5 agar mendapatkan visinya 5. Nah, teman-teman bisa hubungkan dulu router kita ke switch kita. Nah, di sini ada yang terpakai teman-teman. Untuk switchnya kita bisa ubah isinya dulu. Kita cari dari ini saja. Kalau kita cari, kita bisa cek saja. Nah, untuk isi ini teman-teman bisa hubungkan dulu ke switchnya. Kita hubungkan dulu. Nah, teman-teman di sini kita bisa rapikan dulu teman-teman agar ya agar enak buatnya. Kita rapikan dulu. Nah, teman-teman bisa ubah dulu nama fiturnya agar nomornya itu berurutan ya teman-teman. Kita bisa ubah dulu namanya dari 1, terus kita 4 kita ubah dulu namanya agar berurutan fiturnya.
bahas dulu makanya. Nah jadi teman-teman, jadi inilah contoh atau pengenal. Jadi inilah untuk bab internet gateway, itu mengenal atau pengenalan internet gateway. Jadi untuk pembahasan mengenal atau pengenalan internet gateway mungkin itu saja teman-teman. Halo teman-teman, saya Arasada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bab internet gateway. Jadi kita langsung saja untuk pembahasan berikutnya, yaitu tahapan konfigurasi internet gateway pada Linux. Untuk melakukan konfigurasi internet gateway pada router administratif, terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu konfigurasi WAN, wide area network, koneksi antara administratif dan ISP. Nah, untuk melakukan konfigurasi WAN terdapat dua cara ya teman-teman. Bisa menggunakan cara DHCP client, yaitu ISP memberikan DHCP server yang kemudian akan mendapatkan IP secara otomatis ke router internet kita. Yang kedua, bisa melakukannya secara manual. Untuk yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi pada IP address, internet gateway, dan DNS. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu konfigurasi LAN, local area network, koneksi dari router internet ke kumpulan klien. Konfigurasi IP address yang mengarah ke klien yaitu VPC, konfigurasi DHCP server. Dan untuk yang terakhir yaitu konfigurasi NAT agar bisa internetan. Kita akan melakukan konfigurasi client, access interface, dan action. Jadi mungkin begitu saja untuk tahapan konfigurasi internet gateway pada Linux. Teman-teman, saya Arasada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai load internet gateway. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi WAN. Jadi teman-teman bisa buka kinerjanya. Sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman bisa ubah dulu router administratifnya dan switchnya menjadi RD untuk administratif, misalkan RD Arasada. Untuk switchnya teman-teman bisa menggunakan RD Arasada, misalkan nama teman-teman. Untuk mengubah namanya teman-teman bisa klik di sini. Ayo teman-teman bisa ubah namanya. Jika sudah, teman-teman bisa kita akan lanjut ke pembahasannya. Langkah pertama yang kita lakukan untuk konfigurasi internet gateway pada sistem network ialah konfigurasi WAN, yaitu wide area network. Tapi yang dimaksud dengan konfigurasi WAN di sini, yang dimaksudnya adalah koneksi antara router network kita dengan ISP sistem media internet. Nah, untuk melakukan konfigurasi WAN sendiri terdapat dua cara atau metode yang bisa kita lakukan. Untuk cara yang pertama bisa menggunakan secara DHCP client jika melalui ISP yang menyediakan DHCP server. Untuk cara kedua yaitu bisa melakukannya secara manual atau menemui ISP yang tidak memiliki DHCP server. Nah, untuk yang pertama, melakukannya secara DHCP client artinya nanti dari ISP akan menyediakan DHCP server. Nantinya yang bertindak sebagai DHCP server ialah ISP penyedia internet yang nantinya akan memberikan IP otomatis untuk router kita. Nah, syaratnya ISP ini harus menjadi DHCP server. Jadi dari ether 1 network yang terhubung ke ISP nantinya kita tinggal konfigurasi DHCP client. Tapi syaratnya ISP harus menjadi DHCP server. Tapi kalau misalnya ISP tidak memiliki DHCP server, maka kita perlu melakukannya secara manual ya teman-teman. Itu cara yang kedua, konfigurasi manual. DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia server. Parameter yang akan didapatkan dari konfigurasi DHCP client
adalah IP address dari network server, gateway, dan DNS server. Nah, kita bisa langsung saja ke prakteknya. Kita akan cek dulu IP address di. Nah, untuk HTTP file juga ini sudah tersedia teman-teman, karena tersedia secara otomatis. Nah, ini sudah ada untuk HTTP file dan IP address-nya. Kita akan menghapusnya dulu ya, karena kita akan mulai dari nol dengan ketikkan command IP HTTP file ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor ya, nomor. Nah, ini kan nomor 0 ya teman-teman di sini. Tinggal kita nomor 0 untuk menghapusnya. Sudah, kita coba cek lagi apakah sudah terhapus atau belum. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Kita akan menambahkannya secara manual dulu ya teman-teman, secara DHCP server. Untuk komennya teman-teman bisa ketikkan IP DHCP kemudian ABG. Nah, kita bisa cek dulu interface teman-teman. Ini kita sudah mengetahui interface-nya sepertinya ini yang berapa, dan seterusnya teman-teman. Untuk melihat nomornya teman-teman bisa lihat di sini, yaitu dari 0 sampai ke nomor 4 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP HTTP client ABG interface. Nah, interface ini sektor berapa yang teman-teman yang tersedia ke IUC itu kita satu ya teman-teman. Di sini satu ini sudah pertama ya teman-teman. Untuk mengeceknya apalagi kita lagi di HTTP kalian. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, itu adalah untuk secara DRI teman-teman. Apakah IP sudah ada atau belum? Jadi sudah ada ya teman-teman. Kita akan masuk ke Windows open. Nah, teman-teman di sini tinggal samakan IP address-nya yang didapat ya teman-teman. Untuk IP address yang saya dapat adalah 181. Kita tinggal samakan dengan yang ini 181. Lalu kita bisa tanyakan. Ini bisa ketik di sini. Nah, untuk secara Windows ya teman-teman bisa klik IP di sini. Lalu ke DHCP client teman-teman bisa tambahkan di sini. Nah, jangan lupa untuk user DNS dan entity-nya aktifkan ya teman-teman. Jika sudah, tinggal teman-teman bisa apply saja lalu oke. Nah, untuk mengecek apakah sudah ada gateway-nya, nah teman-teman bisa lihat di sini untuk IP address-nya yang berapa, gateway-nya berapa. Nah, ini untuk secara URL-nya teman-teman bisa aktifkan untuk melihat ini secara detail. Kemudian pilih sebelumnya kita tuh menyusun tentang parameter ya teman-teman. Parameternya ini teman-teman bisa lihat IP address yang kita dapat ada ini, tipenya kita sudah dapat ini, kita sudah dapat logo NS juga kita sudah dapat ya teman-teman. Jadi itu ada cara yang satu, yaitu menggunakannya secara DHCP lain jika menilai ISP yang menyediakan yang satu server. Kita akan lanjut yang kedua, yaitu secara manual ya teman-teman. Kita bisa hapus dulu untuk IP HTTP file ini teman-teman dengan tekan karena tadi di HTTP file ini
ini teman-teman kita aktifkan, lalu kita bisa enter. Nah ini sudah ada ya berapa hasil untuk kalinya. Ini sudah masuk ya teman-teman. Untuk menambahkannya secara manual itu pertama-tama akan menambahkannya secara menggunakan IP address dulu ya teman-teman. Dulu apakah ada IP addressnya, jadi tidak ada ya teman-teman. Untuk menambahkannya teman-teman bisa ketikkan aja IP address, lalu ada untuk address aja ini IP-nya misalkan teman-teman mau berapa, misalkan teman-teman menggunakan 92.168 121 untuk servisnya menggunakan 24. Nah untuk nya teman-teman pilih efek satu ya teman-teman, karena terhubung ke USB ini sudah ada ya teman-teman IP-nya dulu IP ini sudah ada. Selanjutnya kita akan menambahkan gateway ya teman-teman, IP root gateway gateway ini kita teman-teman untuk gateway-nya teman-teman bisa buka saja aplikasi VMware ini di sini. Untuk kemudian teman-teman bisa dulu di sini kita aplikasinya menggunakan root, kemudian menggunakan root untuk passwordnya pilih untuk mengecek ya teman-teman bisa saja gitu. Nah untuk ini teman-teman bisa lihat di sini untuk default ya 192.16.121 itu adalah ini ya teman-teman. Saya bisa buka lagi penyampaiannya 92.16.121. Nah itu adalah masuk, teman bisa melihat gateway ini bisa ada di sini ya. Ini teman-teman sudah dapat ya teman-teman dari sini. Nah teman-teman bisa lihat juga dari sini untuk IP gateway-nya ini bisa kayak gini. Nah untuk number ini kita number satu teman-teman, numbernya number satu kita bisa kembali IP itu bukan set ya teman-teman, kita ada di saja untuk menambahkannya gitu. Nah kita bisa apa saja di sini ya teman-teman, sudah ini sudahnya teman-teman untuk mengeceknya teman-teman ini sudah ada ya teman-teman ini. Kita selanjutnya akan menggunakan DNS nya teman-teman, itu DNS. Nah ini masih belum ada ya teman-teman untuk IP DNS nya. Nah akan menambahkannya teman-teman bisa ketikkan IP DNS teman-teman ketikkan 8 kali ya teman-teman untuk DNS nya. Kita bisa enter. Nah kita juga bisa mengeceknya lagi IP DNS ini.
Jadi sudah ya teman-teman, sudah ada. Kita coba akan juga teman-teman bisa buka Windows-nya. Ini adalah cara CLI ya teman-teman, atau cara terminal. Untuk cara Windows-nya teman-teman bisa buka dulu Windows-nya. Kita coba login lagi. Teman-teman bisa pilih menu IP di sini, lalu teman-teman bisa pilih di sini untuk menambahkan IP address-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan untuk IP address-nya mau berapa ya teman-teman. Kita bisa coba teman-teman di 88 di satu untuk kasusnya 4 untuk kedua coba untuk satu teman-teman bisa sudah teman-teman bisa apply. Jika sudah, ini ada menambahkannya menggunakan IP untuk menggunakan DNS. Teman-teman bisa pilih menu IP di sini, lalu pilih DNS di sini. Nah, untuk DNS ini secara otomatis teman-teman akan ada, lalu pilih root. Nah, untuk bisa sama di sini. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa tambahkan teman-teman 98 ini adalah detail ini sudah tadi kita dapat sudah ada di sini. Nah, jadi ini sudah ya teman-teman. Jadi mungkin begitu saja untuk pembahasan konfigurasi WAN. Halo teman-teman, saya Rafada. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai blog internet gateway. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu konfigurasi LAN. Jadi kita akan konfigurasi IP address yang mengarah ke lain, yaitu ke PC, konfigurasi dengan satu server. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Teman-teman bisa buka Windows ya, atau sudah bisa masuk ke menu IP di sini, lalu pilih address. Nah, di sini adalah untuk menambahkan addressnya teman-teman. Untuk konfigurasi address teman-teman bisa pilih tambah di sini. Untuk IP addressnya misalkan pilih menggunakan 92.1 ya, 192.168. Untuk grafiknya menggunakan 24. Untuk interface-nya teman-teman bisa pilih S2. Karena apa? Karena S2 ini mengarah ke selain yaitu ke PC ya teman-teman. Lalu di sini dan ini itu S2 yaitu mengarah ke switch lalu ke PC. Nah, ini adalah hal yang kita ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih S2, lalu kita bisa apply, lalu kita bisa oke di sini. Nah, itu adalah konfigurasi IP address ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi yang satu server. Teman-teman bisa pilih menu IP di sini, lalu dengan satu server. Nah, untuk mengkonfigurasinya teman-teman bisa pilih dengan satu server, lalu pilih option 2 yaitu mengubah server lain ya teman-teman. Jadi kita sudah konfigurasi, lalu kita bisa pilih next saja. Untuk DNS servernya ini teman-teman bisa pilih saja, lalu next. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Terus untuk mengeceknya apakah bisa atau enggak ya, teman-teman bisa buka pinabed-nya, lalu bisa aktifkan semuanya teman-teman. Untuk mengaktifkannya teman-teman bisa pilih kita pinabed di sini, lalu bisa start out. Jika sudah mengaktifkannya teman-teman bisa pilih di satu. Untuk mengeceknya kita bisa ketikkan sini IP belum IP dengan ya, kita bisa pilih kalau IP. Jadi sudah, ini belum ada apa-apa ya teman-teman, belum pertama belum IP address. Kita untuk ini kita IP DHCP bisa. Ini sudah bisa ya teman-teman. Untuk konfigurasi lainnya kita bisa coba lagi ke IP. Ini sudah ada ya teman-teman untuk IP
gateway sudah ada, DNS juga sudah ada, kita bisa cek lagi di PC 2 apakah bisa kalau IP dulu, kalau IP lalu IP nah ini sudah bisa teman-teman. Kita coba untuk semuanya teman-teman bisa nah, di PC kita juga sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di PC 4 akan coba semuanya di PC 4 juga sudah bisa ya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu itu kelima apa bisa tahu kenapa nah ini sudah bisa ya teman-teman. Jadi mungkin segitu saja untuk pembahasan konfigurasi LAN. Teman-teman, saya Rasada. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai bug internet gateway. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas yang ketiga yaitu konfigurasi NAT. Konfigurasi NAT ini agar kita bisa internetan ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi filenya seperti internet dan exchange. Teman-teman bisa buka saja Windows-nya. Jika teman-teman sudah membukanya, teman-teman bisa pilih IP di sini, lalu pilih firewall, lalu pilih NAT, teman-teman pilih NAT. Jika sudah, teman-teman bisa pilih sama di sini. Untuk lainnya, teman-teman bisa biarkan saja seperti ini, yaitu NAT. Untuk outputnya teman-teman bisa pilih ether 1 karena ether 1 ini terhubung ke USB yaitu penyedia internet ya teman-teman. Untuk opsinya bisa pilih wired. Ya sudah, teman-teman bisa apply, lalu kita bisa akses. Nah, untuk masuknya apakah bisa atau enggaknya teman-teman bisa pilih, bisa buka kinerjanya. Kita sudah, kita bisa 8 apakah bisa. Nah ini sudah bisa ya teman-teman. Buktinya kita coba di PC 2 apakah bisa atau enggak. 8. Nah ini juga sudah bisa. Kita coba di Windows, teman-teman bisa pilih Start terminal. Bisa kita coba ping 8. Nah ini sudah bisa. Kita coba lagi ping untuk itu ya teman-teman, google.com apakah bisa. Nah ini juga sudah bisa teman-teman. Kita coba di punya lagi, kita coba pintu google.com bisa. Nah ini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan untuk konfigurasi NAT ya. Selanjutnya kita akan membahas NAT ya teman-teman. Kita akan pesan dulu untuk NAT. Jadi NAT hanya untuk user tertentu ya teman-teman. NAT hanya untuk user tertentu yaitu IP firewall NAT yang bisa akses di internet, yaitu hanya user tertentu bisa dilakukan definisi IP pada SRC dan address. Kita akan coba mengkonfigurasi teman-teman. Ini jadi intinya hanya PC tertentu saja yang bisa internetan teman-teman. Untuk PC lainnya itu tidak bisa internetan. Kita coba bisa buka dulu internet lainnya. Untuk semua PC ini bisa internetan teman-teman. Coba dulu di PC 3 apakah bisa internetan atau tidak dengan nanti 8 ini semua PC bisa internetan teman-teman. Untuk konfigurasi hanya misalkan teman-teman hanya PC 1 saja yang bisa internetan dan PC 2 sampai ke 5 nya itu nggak bisa ya teman-teman.
Jadi kita bisa pilih di sini. Kita coba hapus dulu untuk masnya. Kita bisa pilih tambah lagi di sini, lalu kita bisa filenya kita biarkan saja seperti ini. Nah, untuk ssc.address-nya teman-teman bisa ubah bukan hanya TV. Itu saja nih yang bisa diperkenalkan. Kita bisa aktif dulu IP-nya, yaitu tahu IP. Kita coba tahu IP dulu, tahu IP. Kita bisa cek dulu IP-nya mendapatkan berapa. Untuk satu ini mendapatkan 256 ya teman-teman. Untuk address-nya kita bisa coba ketikkan di sini 192.168.100.256 254 ya teman-teman, bukan 256. Kita coba buka lagi boxnya untuk karena IP yang tadi kita dengan 2.68.254. Untuk grafisnya tidak usah diperhatikan teman-teman. Untuk auto interface kita bisa pilih atas terakhir seperti yang tadi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa pilih actionnya. Nah, ini udah usah teman-teman. Kita coba ulang lagi dari awal, sama di sini kita bisa lakukan seperti yang tadi kita lakukan 8. Untuk copy interface bisa pilih satu. Nah, untuk semua square seperti tadi kita apa, kalau kita bisa oke, kita sudah, kita bisa cek dulu apakah sudah 8. Nah, ini bisa teman-teman. Kita bisa coba ke Google. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di sisi 2 apakah bisa. Nah, sebelumnya itu bisa ya teman-teman. Coba lagi ini 8. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, time out asli itu tidak bisa. Kita coba lagi di Facebook apakah bisa. Itu salah satu perusahaan teman-teman. Kita coba lagi di sini 888. Nah, ini kita bisa ya teman-teman. Untuk ini Google-nya juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah naktik ya teman-teman. Untuk perapihannya teman-teman bisa agar semuanya bisa internetan lagi, agar sisi satunya itu kan yang sekarang sisi satunya cuma sisi satu yang bisa internetan. Untuk sisi 2 sampai 5 nya itu nggak bisa ya teman-teman. Kita akan coba kembalikan lagi seperti semula agar semua sisi bisa internetan. Kita coba ke general, lalu untuk seperti addressnya kita bisa hapus saja teman-teman. Nah, dari di sini lalu kita bisa apply, kita bisa oke. Kita coba lagi apakah sisi lainnya bisa internetan. Kita coba pin 88. Ini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba di sisi 1 apakah bisa pin 888. Ini sudah bisa. Kita coba di sisi 4 dan dulu bisa coba di sisi 4 ya teman-teman. Coba ini 888. Kita bisa coba lagi untuk pin Google-nya. Pin Google
ini juga tidak bisa ya teman-teman. Untuk melihat file kita, teman-teman bisa pilih menu IP di sini, lalu pilih server, lalu pilih laptop. Nah, di sini ya teman-teman untuk inputnya. Nah, ini untuk V1 statusnya itu bor, itu berhasil. Nah, untuk IP-nya di sini ya teman-teman dari 254 sampai ke 250, yaitu PC1 sampai ke PC5. Nah, jadi mungkin segini saja untuk pembahasan Internet Gateway teman-teman. Itu pembahasan terakhir yaitu matriks yang kita ingat. Jadi mungkin begitu saja dari saya teman-teman.